Bacaan firman Tuhan kita diambil daripada kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 3. Ibrani 12 ayat 1 hingga 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Mari jemaat. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami sangat bersyukur kepadamu, karena sekali lagi kami boleh berkumpul bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik yang di rumah maupun yang berada di dalam rumah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di dalamnya kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Puji Tuhan. Saudara, pada minggu ini kita sudah berada di penghujung siri tema khotbah kita, yaitu hati seperti Yesus. Dan pada minggu ini kita akan belajar satu topik yang baru, yaitu hati yang bertekun, di mana kita akan mengakhirinya dengan kuhat. Ya, jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Tentu sekali sebagai ibu bapa, ya, sangat senang sekali kalau kita melihat karakter daripada anak-anak kita, ya, sikap-sikap daripada anak-anak kita, gelagat-gelagat daripada anak kita, ya, itu sama seperti hidup kita sebagai ibu bapa, ya. Muka mereka sama dengan muka kita, ya. Cara mereka makan sama dengan kita, ya. Cara mereka bercakap, cara mereka ketawa sama dengan kita sebagai ibu bapa. Tentu sekali hal-hal seperti ini akan menyenangkan hati kita, saudara. Nah, saudara, demikian juga dengan Allah. Allah itu senang apabila melihat kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anaknya itu bertumbuh, ya, di dalam anugerahnya dengan sesuai dengan karakter-karakter daripada Allah itu sendiri. Bertumbuh sesuai dengan sikap-sikap daripada Tuhan Yesus sendiri, ya. Membesar, ya, secara rohani dengan hati seperti Yesus. Tentu saja hal-hal seperti begini menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita sudah masuk dalam siri khotbah yang terakhir, ya. Tema khotbah yang terakhir adalah siri khotbah kita, saudara, di mana kita akan belajar tentang hati yang bertekun. Bagaimana apa yang akan kita pelajari daripada hati yang bertekun ini, saudara? Ya, apa yang kita perlu tekuni di dalam hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan kita, perjalanan iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Apakah yang akan kita tekuni di dalamnya, saudara? Nah, pada pagi hari ini ada 3 perkara yang akan kita pelajari yang bersama-sama. Yang pertama di sini, ya, tekun berlari dalam perlombaan. Ya. Tekun berlari dalam perlombaan. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua berkata demikian, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Perhatikan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan di sini, saudara,
Ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dalam kita mau menjadi hati kita itu mau menjadi seperti Yesus, saudara. Ada satu perkara yang perlu kita tekuni di dalam hidup kita, yaitu kita harus berlomba. Ya. Apakah perlombaan itu, saudara? Ternyata kalau kita mempelajari di sini, saudara, ini bukanlah satu perlombaan yang biasa-biasa. Ini bukan satu perlombaan yang pilihan. Tapi perhatikan di sini dikatakan apa? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Apakah yang diwajibkan bagi kita, saudara? Perlombaan seperti apa yang diwajibkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat Allah. Kalau kita membaca seterusnya daripada pernyataan firman Tuhan ini, ya, ternyata perlombaan yang diwajibkan itu ada perlombaan perjalanan iman kita. Kita harus bertahan, kita harus mengakhiri perjalanan iman kita, saudara. Kita tidak boleh separuh jalan. Ya. Kita harus mengakhirinya. Meskipun di tengah-tengahnya nanti, ya. Pada masa kita melalui perjalanan iman kita, pada saat kita sedang berlomba dalam perjalanan iman kita, ada banyak pergumulan, ada banyak rintangan yang coba menghalangi kita, yang coba menjatuhkan kita, yang coba menggagalkan kita, yang coba melemahkan kita, saudara. Nah, itu sebabnya saudara-saudara ini dikasih dalam Yesus Kristus. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Itu sebabnya pada minggu ini kita belajar tentang ketekunan. Bertekun dalam perlombaan, berlari dalam perlombaan. Ya. Saudara, kita melihat di sini. Ketika surat Ibrani ini, saudara, ditulis, ya. Kita melihat di sini orang-orang Kristen pada masa tersebut, ya. Dikatakan mereka sudah sangat lemah, sangat letih, dan mereka ada yang sudah menyerah, ya, sudah pasrah dengan keadaan yang mereka alami. Tetapi di sini penulis surat Ibrani ini, saudara, itu mendorong mereka terus untuk terus maju, seperti seorang pelari, ya, dengan tekun sampai ianya boleh diakhiri dengan kuat, saudara. Nah, perlombaan orang Kristen bukan seperti perlombaan seperti berjoging, ya. Melainkan perlombaan yang sangat mencabar dan kadang-kala menyusahkan. Ini yang saya katakan tadi. Dalam kita menjalani kehidupan Kristen kita, saudara, dalam iman kita, ada banyak perkara yang akan menghalangi kita, yang akan membuat kita tersandung, yang akan membuat kita terjatuh, saudara. Yang bukan mudah. Perjalanan orang Kristen, perlombaan orang-orang Kristen bukan suatu perkara yang mudah. Ya. Itu sebabnya banyak orang tidak dapat meneruskan perjuangannya. Tidak dapat meneruskan lariannya sampai kepada garis terakhir. Ya. Mengapa, saudara? Karena memang bukan mudah. Bukan mudah. Tapi seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani, inilah satu perlombaan yang wajib. Artinya mau tidak mau harus kita lalui. Harus kita melakukannya. Ya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dalam kita berlomba secara rohani dalam perjalanan iman kita, saudara. Tentunya juga ianya memerlukan suatu usaha yang besar. Ya. Kerja keras, ketekunan, sikap untuk bertahan hanya untuk boleh menyelesaikan perlombaan tersebut. Ya. Kenapa di sini, saudara? Itu sebabnya Yesus di dalam pelayanannya, saudara, dia perlu terus atau meneruskan perjalanannya, perlombaannya demi menyelamatkan kita. Ya. Kita lihat dalam Lukas pasal yang keempat. Ada cabaran-cabaran yang dialami oleh Yesus. Lukas 4 ayat 1-2. Dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Perhatikan, dan dicobai iblis.
Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Yesus dicobai oleh iblis. Ya, artinya bukan hanya kita saja yang iblis coba, tapi Yesus pun iblis coba. Ya. Dan kita tahu ceritanya ini, saudara. Pada waktu ini Yesus sudah lapar. Mengapa lapar? Karena dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Lapar. Dan iblis menggunakan kesempatan tersebut untuk mencobai Yesus. Ya. Hal yang pertama, dicobai apa? Batu menjadi roti. Karena memang itu perlu segera sebenarnya. Makan, lapar. Pertanyaannya di sini, apakah Yesus lakukan? Ya. Bagaimana Yesus boleh mengatasi, mengalahkan ya rintangan tersebut? Ya. Tentu saja kita melihat di sini, saudara. Kalau kita membaca, coba kita kembali kepada pembacaan kita, saudara. Perhatikan ayat yang kedua, lah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Ternyata di sini, saudara, kita melihat ya Yesus itu ya, kalau kita membaca di sini kita harus belajar seperti Yesus yang fokus kepada siapa? Allah, mengarahkan pandangannya. Ya. Dia tahu apa yang dilakukan oleh iblis itu adalah untuk melemahkan dia. Tetapi dia mengarahkan pandangannya. Demikian juga dan kita, saudara. Kita boleh dapat bertahan apabila mata kita tertuju kepada Yesus. Jadi kita melihat di sini, saudara. Bukan hanya halangan seperti ini. Ada banyak halangan atau cobaan-cobaan yang dialami oleh Yesus. Perhatikan. Dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 14 hingga 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus mengelak. Yesus tahu apa yang akan orang lakukan terhadap dirinya. Mengangkat dia secara paksa menjadi raja. Dan Yesus tahu bukan masanya, belum masanya dia menjadi raja pada waktu itu. Itu sebabnya dia apa? Mengelak. Ya seterusnya, saudara. Matius 16, 21, 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan daripada pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hal-hal seperti ini, saudara. Perhatikan, kalau Yesus tidak fokus, tidak dapat menumpukan perhatiannya, mengarahkan pandangannya kepada Allah, saudara, kepada apa yang akan dia kerjakan. Perhatikan di sini, tentu saja Yesus boleh terpedaya. Ya, Yesus boleh saja melakukan, ya, dengan apa yang sudah diminta oleh pada orang-orang pada waktu itu. Ya. Iblis datang mencobai, ya. Orang-orang pada waktu itu berusaha mengangkat dia menjadi raja. Bahkan muridnya sendiri mengatakannya, kata-katanya sepatutnya tidak pantas dikatakan pada waktu itu. Saudara, kalau Yesus mau mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia,
maka Yesus tidak boleh dikatakan tidak dapat bertahan. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, perkara-perkara seperti begini membuatkan kita lemah. Membuatkan kita tidak dapat meneruskan perjalanan rohani kita. Ketika kita membuat persiapan, ya, pertumbuhan rohani kita baca Alkitab, kita berdoa, ya, kita rajin ke gereja, rajin ke kelompok sel. Ada orang datang kepada kita melemahkan kita. Tidak payahlah pergi gereja itu, tidak payahlah pergi kelompok sel, tidak payahlah berdoa. Sama saja hidupmu, tidak ada perubahan. Kadang-kadang hal-hal seperti ini membuat kita, iya kan betul juga ya. Mengapa kita boleh berkata demikian? Karena kita terpengaruh. Kita tidak memfokuskan mata kita, pandangan kita kepada Yesus. Sehingga perjalanan iman kita itu terkendala, tersangkut, tersandung. Gagal, saudara. Dan pada akhirnya, kita tidak dapat meneruskan perjalanan iman kita. Ini yang pertama. Yesus, ya, dia menolak apa yang iblis perintahkan. Dia menolak orang untuk mengangkat dia menjadi raja. Bahkan dia menolak apa yang dikatakan oleh Petrus. Karena Yesus tahu, dia harus mengerjakan semuanya. Dia harus terus berlomba. Dia harus bertekun dalam perlombaannya. Demikian juga dengan kita, saudara. Apapun cabarannya, saudara. Itu sebabnya saya katakan dari awal tadi. Perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, hanya tidak mudah. Di saat kita bersungguh-sungguh melakukannya, maka jangan lupa juga, ada banyak di sekitar kita. Situasi-situasi yang berlaku di sekitar kita. Keadaan-keadaan yang kita alami. Itulah yang menjadi halangan. Itulah yang menjadi rintangan. Tapi bagaimana kita boleh mengarahkan mata kita kepada Yesus. Itu yang paling penting. Hanya orang yang boleh mengarahkan matanya kepada Yesus, saudara. Seperti mana Yesus mengarahkan matanya kepada Allah Bapa di sorga. Yang boleh meneruskan perlombaan itu. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Setiap kita perlombaan kita masih panjang. Tetapi apa yang paling penting di sini, dalam keadaan apa sekalipun, arahkan mata kita kepada Yesus. Ini yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saudara. Yesus tidak hanya bertekun untuk mengakhiri perlombaan. Tetapi dia juga bertekun dalam menanggung bantahan terhadap iman kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 hingga 3. Dikatakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah segala akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya bagi pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Pada bagian kedua ini, saudara, perhatikan. Yesus itu menanggung beban, ya, bantahan yang berat, ya, demi menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya, saudara, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita nampak di sini. Mengapa penting sekali mata kita itu tertuju kepada Yesus? Mengapa penting sekali mata kita itu mengarah kepada Yesus? Supaya dalam keadaan apa sekalipun, kita boleh tetap bertahan, saudara. Yesus bertahan. Walaupun seberat apa sekalipun, ya, bantahan, penolakan, penistaan, penghinaan, Yesus bertahan. Demi siapa, saudara? Demi kita.
Itu sebabnya kalimat seterusnya dikatakan supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Artinya apa yang Yesus sudah lakukan, saudara, itu menjadi teladan bagi kita. Supaya apabila kita mengalami hal-hal yang berat, tantangan-tantangan yang berat, bantahan-bantahan yang berat, ya, penolakan, penghinaan terhadap kita karena nama Yesus, saudara, kita masih boleh bertahan. Kita tidak putus asa. Kita tidak menjadi lemah. Karena kita sudah melihat bahwa sebelum kita, Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita nampak di sini. Yesus telah menanggung lebih banyak daripada yang kita tanggung, saudara. Dan dia telah menanggung lebih daripada mana-mana pahlawan iman. Yang lainnya disebutkan dalam Ibrani 11. Dia adalah pengarang, pencipta dan penyempurna iman kita. Semasa pelayanannya di dunia, dia telah menanggung banyak bantahan karena orang lain tidak memahami dan salah paham akan pelayanan dan tujuan penyelamatannya. Dia telah ditolak. Lihat Lukas 4 ayat 29. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing. Yesus dihalau. Siapa yang menghalau? Orangnya sendiri, orang kampungnya. Dihalau, saudara. Bukan hanya dihalau, berusaha ditolak ke tebing supaya dia mati, jatuh. Lihat, saudara. Bukan hanya itu saja, saudara. Dia juga dituduh. Yohanes 7. Ayat yang ke-12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak. Ia menyesatkan rakyat. Perhatikan, saudara. Bahkan kalau kita melihat pelayanan Yesus, kalau kita membaca, saudara, di mana ya kata-kata yang menyesatkan, saudara? Apa yang Yesus sesatkan? Tapi dia dituduh sebagai penyesat. Saudara. Bukan hanya itu, saudara. Akhirnya, saudara, dia dikutuk oleh musuh-musuhnya. Ya, Yohanes 8 ayat 48 dikatakan di sini. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Matius 26, 59, 60. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Perhatikan di sini, kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya, ya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Perhatikan ini, saudara. Ini satu hal-hal yang berat sekali, saudara. Hal yang berat yang bukan dilakukan tapi ini dikenakan kepada Yesus. Yesus bukan hanya ditolak, saudara. Yesus malah dituduh sebagai penyesat. Bukan hanya dituduh, saudara. Maka kita nampak di sini, ya, ada banyak saksi-saksi lain yang dikenakan kepada Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berhenti. Yesus membalas. Ya. Dalam semua yang ditanggung oleh Yesus. Dalam semua yang dialami oleh Yesus, saudara. Dikatakan di sini bahwa dia menanggung semua bantahan atau tentangan ini dengan iman, dengan mempercayai dan mentaati Bapanya di sorga semasa dia hidup. Ya. Mengetahui tantangan atau bantahan dan penderitaan yang menunggu Yesus, Yesus dengan tegas pergi ke Yerusalem.
Yesus pergi ke Yerusalem. Dia tahu apa yang berlaku di Yerusalem, tahu. Tapi dia tetap apa? Pergi. Dia tidak berputar balik. Dia tidak U-turn. Tapi Yesus meneruskan. Dia dengan tegas pergi ke Yerusalem. Dia tidak dikalahkan oleh pembangkang. Tetapi untuk menanggungnya dengan iman. Dan mempercayai dan menetapkan dan mengarahkan pikirannya kepada tujuan yang telah ditetapkan Tuhan kepadanya. Ini saya katakan tadi. Yesus mengarahkan matanya, tujuannya kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan tentukan untuk dia alami. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ingat ini. Dalam kita menjalani perjalanan iman kita, saudara. Kita juga harus bertekun dalam mengalami bantahan ataupun penderitaan. Mungkin kita menganggap, oh ini yang saya alami terlalu berat, tidak boleh terpikul. Ya, beban ini sangat berat bagi saya. Tapi ingat, beban Yesus, bantahan Yesus, jauh lebih berat daripada kita. Kita mungkin baru disindir. Ya, tapi Yesus sudah dihina. Ya. Kita mungkin baru diperlih. Yesus sudah dihalau. Yesus sudah menanggung semua beban-beban yang berat, saudara. Itu sebabnya saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam kita melanjutkan perjalanan iman kita, saudara. Tak kalah kita mengalami cabaran-cabaran, tantangan-tantangan, tuduhan-tuduhan, penghinaan, dan apa sekalipun. Janganlah hal-hal ini membuatkan kita lemah. Itu sebabnya, coba kita lihat saudara, Ibrani, menarik sekali Ibrani ini. Ibrani kembali, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga lah, ya. Dikatakan di sini, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau kita sudah mengalami penderitaan, kita merasakan ini yang paling berat, yang tidak tertanggung. Lihat Yesus. Fokus kepada Yesus. Arahkan mata kita kepada Yesus. Supaya kita tidak menjadi kecewa dan putus asa. Mengapa saudara? Karena kita sudah ada satu contoh teladan yang baik. Yang patut kita ikuti. Di dalam kesengsaraannya, Yesus bertahan menanggung segala bantahan. Tuduhan, penistaan, dan segalanya saudara. Ini saudara. Sekali lagi, saya ingin kongsikan kepada kita semua. Dan mendorong kepada kita semua. Apapun keadaan yang kita lalui. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecewa. Lihat Yesus. Jangan lihat orang. Itu sampai kadang-kadang kita menjadi lemah. Karena kita lihat orang. Orang cakap begini, begitu. Kita dengar. Tapi kita tidak pernah lihat Yesus. Apa yang sudah Yesus lakukan. Apa yang sudah Yesus alami. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apabila kita mempertimbangkan dan membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus. Itu membuat kita semakin lelah dan tawar hati. Yesus adalah perintis atau penyempurna iman kita. Teladannya bukan saja menginspirasikan iman kita, tapi dia akan menggalakkan dan menguatkan iman kita untuk terus menetapkan pikiran kita pada perlombaan yang Tuhan tetapkan di hadapan kita. Ini saudara. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hal yang seterusnya yang Yesus lakukan, saudara. Yesus tidak hanya tekun dalam menanggung penderitaan. Tapi dia juga tekun dan rela memikul salib.
Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya. Yesus tekun, ya, bertahan di dalam dia memikul salib. Untuk menyempurnakan rancangan penyelamatan Allah, saudara. Yesus telah menanggung salib dengan kerelaan. Dia telah menderita di atas kayu salib dan mati untuk semua dosa umat manusia. Perhatikan di sini. Markus 15, 16 hingga 20. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam semua mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu daripadanya, dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus, ayat 15 hingga 20b. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Markus 15, 29, 32. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yohanes 19, 29, 30. Di situ ada sebuah bekas penuh dengan anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam itu pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Perhatikan ini, saudara. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Saudara, ini kasih Yesus Kristus. Kita melihat di sini, saudara. Yesus itu bertahan, meneruskan perjalanannya, saudara. Perjalanannya yang dia tahu akan meragut nyawanya sendiri. Dia harus mati di atas kayu salib. Yesus tidak yutan, tidak berpatah balik. Dia meneruskan. Ternyata kita melihat di sini, saudara, ketekunan itu, saudara, sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Dalam kita meneruskan perjalanan iman rohani kita. Mengapa ketekunan itu penting? Karena seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi, perjalanan kita itu, ya, akan menghadapi berbagai cabaran, dugaan, penghinaan, bahkan mungkin membawa maut bagi kita. Yesus meneruskan, saudara. Bahkan perhatikan dalam pembacaan kita yang terakhir, Yesus mengatakan apa? Sudah selesai, saudara. Di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Ini menunjukkan Yesus mengakhiri perjalanannya Tuhan di atas kayu salib. Sudah selesai. Lalu dikatakan apa? Dia menyerahkan nyawanya dan mati. Saudara, dia yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mampukah kita bertahan seperti ini?
Dapatkah kita meneruskan perjalanan hidup kita sampai nafas kita itu berakhir? Kalau kita membaca pembacaan seperti tadi, saudara. Yesus itu diejek, dipermalukan, bahkan dipukul. Dibawa ke tempat penyiksaan, penghukuman. Ya. Bajunya ditanggalkan, dalam arti kata lain dengan penuh hormat ditelanjangi. Dipermalukan, saudara. Yesus bertahan, menanggung aib di atas kayu salib, menanggung celah penghinaan di atas kayu salib. Hanya karena ingin menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dengan kita meletakkan harapan, dengan meletakkan harapannya kepada maksud dan janji Tuhan yang mulia. Yesus tahu bahwa setelah dia menyelesaikan kehendak Tuhan di atas kayu salib, dia akan ditinggikan ke surga di dalam kemuliaan dan akan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Oleh karena itu, meskipun ada perasaan malu dan kesakitan, tetapi untuk sukacita dan harapan yang telah disediakan Tuhan baginya, Yesus telah menanggung salib dengan rela dan mampu menyelesaikannya dengan kuat. Tidak mudah untuk mengakhiri perjalanan iman kita dengan kuat. Tetapi ketika kita terus meletakkan harapan kita kepada sukacita dan kemuliaan masa depan yang Tuhan telah sediakan bagi kita di surga, kita akan bertahan sampai akhir seperti Yesus. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Hati yang tekun. Hati yang terus bertahan. Hati yang tidak putus asa. Dalam menjalani perjalanan iman kita sebagai orang-orang percaya. Selagi kita masih boleh fokus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Kita melihat di sini, saudara. Kita boleh mengakhiri perjalanan kita itu dengan penuh kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Saudara dan saudari yang dikasihi, apakah situasi kita sekarang? Mari kita menilai perjalanan rohani kita. Pernahkah kita komplain? Pernahkah kita mengeluh? Pernahkah kita kecewa? Pernahkah kita putus asa? Dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pernahkah hati kita sepertinya mau meninggalkan Tuhan? Kita perlu tanya kepada diri kita sendiri. Yesus sudah memberikan satu teladan yang baik. Dia bertekun, bertahan, sampai mati di atas kayu salib. Menjadi orang Kristen sebenarnya tidaklah semudah yang kita pikirkan. Kamu orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. IC kamu, oh di IC itu Kristen juga di IC. Tapi menjalaninya itu. Menjalani hidup sebagai orang Kristen. Itu tidak mudah. Karena setiap kita, saudara. Saya dan saudara masing-masing harus pada akhirnya nanti. Masing-masing kita harus menyelesaikan perjalanan iman kita. Pertanyaannya. Apakah kita boleh menyelesaikannya? Atau separuh jalan? Atau seperti apa? Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing.
Dalam usaha itu saudara, menyelesaikan perjalanan iman kita, bukanlah perkara yang mudah atau senang untuk dilakukan. Karena ada pelbagai cabaran yang akan kita hadapi. Emang, penyakit, cabaran. Pekerjaan, cabaran. Situasi yang kita alami sekarang ini, cabaran. Segala sesuatu yang kita lalui, orang-orang di sekitar kita, pengaruh-pengaruh, sekeliling kita, cabaran. Dan untuk mengatasi semua ini, kita perlu memiliki hati seperti Yesus. Hati yang bertekun, yang tidak putus asa, dan yang dapat bertahan dalam menghadapi pelbagai cabaran, sehingga akhirnya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Amin, saudara. Inilah harapan kita. Inilah harapan yang kita ingin lihat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bertahan sampai pada akhirnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini, saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan. Apa cabaran-cabaran dalam hidup Anda? Apa pergumulan-pergumulan dalam hidup Anda? Ya. Adakah Anda mulai kecewa, putus asa, atau seperti apa, saudara? Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai satu doa kita. Respon kita akan firman Tuhan.